Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah beralamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di sore yang sangat indah ini di edisi Ngopi, Ngobrol Perkara Islam. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyempurnakan Islam ini dengan sesempurnanya sehingga sampai dengan hari ini kita masih bisa melaksanakan risalah-risalah yang telah beliau ajarkan. Pemirsa Ngopi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini kita cerah banget. Hari Minggu ya, TFI seperti biasa di minggu ketiga ngobrol perkara Islam bareng dengan kajian muslimah. Jadi all woman semuanya di sini ya. Dan hari ini Lia seperti biasa ditemenin sama dua wanita cantik yang hari ini kelihatan seger-seger gitu ya. Alhamdulillah. Nah, yang belum kenal, kita kenalan dulu. Di sebelah kanan Lia ada Ustazah Teh Etin Hasanah. Apa kabar Teh? Alhamdulillah. Nah, untuk yang belum kenal, beliau ini adalah pendiri dari Kajian Muslimah Asidi. Setiap hari Jumat, tapi sekarang lagi libur karena semoga wabah ini segera berakhir ya, biar kita bisa menghidupkan Kajian Muslimah kembali. Dan Teh sekarang udah mulai kajian-kajian di mana Teh? Masih libur, tapi yang online mungkin ya Teh? Online, yang offline itu terbatas. Jadi semua dengan protokol kesehatan yang ketat. Oke. Dan di sebelah kanan Lia ini masih ada, ini adalah Ibu Eka. Beliau ini dengan segudang aktivitas yang luar biasa ya. Kalau disebutkan ini panjang bisa sampai maghrib. Jadi intinya saja, yang pertama ini beliau adalah tergabung di PAUD Institute, kemudian relawan Komnas Perlindungan Anak dan pengurus Gema Anas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Selain yang tadi Lia sebutkan, ada lagi kegiatan nggak Bu Eka? Kalau yang berkaitan dengan organisasi seperti yang Teh Lia sebutkan, selain itu saya kadang-kadang dengan teman-teman yang by silent kita ada gerak bareng, melakukan ke dakwah ke pelosok, melihat mencari kebutuhan apa yang mereka, terutama di tempat-tempat yang rawan akidah, penyesatan akidah. Nah ini ada yang menarik nih Bu Eka, relawan Komnas Perlindungan Anak. Ini berarti temenan sama Kak Seto mungkin ya? Ada. Kalau Komnas Perlindungan Anak sekarang ini dipegang oleh Bapak Aris Merdeka Sirait dan sekjennya Pak Danang Sasongko. Nah kita dulu di PAUD Institute itu karena Pak Danang Sasongko adalah sebagai sekjen dan direktur PAUD Institute, jadi dua lembaga ini sinergi dalam rangka menyelamatkan anak-anak Indonesia. Pas banget berarti ya sore hari ini. Dan edisi Ngopi kali ini sudah masuk pekan ke-27 loh Teh. Masya Allah. 27 artinya sudah hampir mau 7 bulan ya. Istiqomah sekali ini tim Ngopi, keren. Kita dikasih slot 1 kali setiap bulannya di minggu ketiga, alhamdulillah. Dan tema kali ini adalah mengasah peduli di tengah pandemi. Kenapa sih ini judulnya? Sebenarnya waktu itu pas judul tuh kita 2 hari sebelumnya ya Teh ya, TF ini ngasih judul gitu. Tapi ternyata pas launching, kliennya launching, kok pas banget gitu situasinya. Pas sekarang pandemi setiap hari lagi sedih ya. Kita lagi banyak berduka sekarang ya. Naik terus COVID setiap hari, entah kita juga nggak bisa bertanya-tanya sampai kapan ini. Kemudian tadi malam gempa di Pangandaran. Sekarang itu ada di Sulawesi, yang banjir bandang itu Kalimantan. Cianjur juga kena Teh. Tadi tuh lihat berita ada pondok pesantren di Cipanas yang ambruk ininya tuh, banget. Nah, pas banget ini suasananya, pas banget dengan temanya sebagai kita sesama muslim nih Teh. Kan kalau misalkan dilihat sulit, pasti sulit ya. Bu Eka sulit gitu pasti. Suasana sekarang lagi sulit, tapi kita juga tidak bisa menutup mata untuk tidak peduli. Nah, untuk menyikapinya nih seperti apa menurut
TFI dari segi pandang agama dan sunnah serta akidahnya. Maka waktu dan tempat dipersilakan TFI, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahyukum bitahiyatis salam bitahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli nikmatillah. Apapun yang terjadi, tetap kita berhusnuzan kepada Allah dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman yang Allah berikan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Meskipun di tengah uji dan coba yang telah dihadapi, mudah-mudahan lisan kita tidak pernah berhenti untuk berzikir kepada Allah, tidak pernah berhenti untuk mengagungkan Allah, tidak pernah berhenti untuk mengambil hikmah dari setiap kejadian, karena kejadian ini juga tidak ada yang mau sebenarnya, tetapi ketika Allah menakdirkannya, maka kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian, dimulai dari yang pertama Sriwijaya Air ya, itu ya. Kemudian ya banjir, longsor, gempa. Ya Allah subhanallah sekali ya. Ada apa gitu ya dengan ini. Mudah-mudahan kita sebagai orang beriman ini menjadi satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga di sini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya di sini ada pintu kebaikan yang sedang Allah buka. Ada proyek akhirat yang sedang Allah tawarkan untuk kita yang tidak terkena dengan bencana itu. Karena seorang muslim itu adalah bagaikan tubuh. Ketika ada bagian yang lain yang sakit, maka bagian yang lain akan merasakan hal yang sama. Bahkan ayat Al-Quran banyak sekali yang memberikan pernyataan kepada kita tentang keutamaan tolong menolong ya. Jadi ini saatnya adalah tolong menolong. Jadi peduli merupakan bagian daripada keimanan. Semakin besar keimanan, maka semakin besar pedulinya. Karena muslim itu bagaikan satu tubuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah yang menjadi tagline kita hari ini adalah surat Al-Maidah ayat 2 di posisi ayat yang paling bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah. Innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kalian dalam hal kebajikan dan ketakwaan. Jadi tolong menolong itu menjadi sunnatullah yang harus kita laksanakan atas dasarnya satu kebajikan, dua ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong itu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi kalau hal itu menjadi bagian dari permusuhan, enggak deh. Kenapa? Al-Qur'an sudah melarangnya kok. Kalau hal itu tentang dosa, enggak deh. Jangan. Kenapa? Al-Qur'an sudah melarangnya. Dan dalam tolong menolong ini Allah nyatakan wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallah, sesungguhnya Allah syadidul iqab, Allah sangat keras siksanya, sangat berat siksanya. Kita bisa syadid. Jadi kita bisa mengambil dari ayat ini betapa sempurnanya Islam, sampai masalah tolong menolong pun diatur ya. Jadi tolong menolong boleh, sangat baik, tapi tolong menolong yang dirahmati oleh Allah adalah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, tidak dalam dosa dan tidak dalam permusuhan. Dan dengan kejadian-kejadian yang ada ini menjadi satu wadah yang Allah hantarkan di hadapan kita. Mau nggak nih nolong? Gitu ya. Mana imanmu? Gitu ya. Mau nggak nih dapat rahmat dari Allah? Gitu ya. Benar nggak kamu itu seorang muslim yang merasakan tubuh yang lain sakit, kamu juga sakit loh, gitu ya. Nah, ini luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah non jauh di sana, Allah berikan kesabaran, Allah berikan pahala yang luar biasa, Allah kuatkan keimanannya, Allah sehatkan, dan semoga segera berlalu musibah ini, dan semoga tetap semangat untuk memperbaiki semuanya. Nah, sekarang ke Bu Eka nih. Kalau misalnya pribadi nih, Bu kan ngeliat berita-berita gitu ya, baca-baca. Nah, sekarang sebagai seorang Bu Eka yang terjun langsung ngelihat itu subhanallah banget, itu gimana? Bisa berbagi pengalaman nih Bu sama kita? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang sudah saya alami dari beberapa kegiatan, khususnya untuk yang terkena dampak musibah bencana seperti ini, alhamdulillah sih saya sampai saat ini belum ditugaskan untuk ke lokasi yang jauh dengan berbagai banyak hal pertimbangan. Tapi beberapa lokasi yang sudah saya pernah lakukan, misalnya korban banjir saja, itu ketika saya datang ke sana H+1 dari kejadian musibah, misal kan kita kalau banjir nunggu surut dulu gitu.
kita mencari tempat yang kira-kira bisa safe aja atau suci saja untuk tempat sholat, itu sulitnya luar biasa teh. Jadi kita menyisir dulu mana yang aman, satu untuk tempat sholat, yang kedua untuk posko, semacam posko begitu. Dan subhanallah, kalau saya udah ada di sana itu saya nggak bisa, ya speechless lah gitu speechless pasti ya Bu ya. Speechlessnya begini, kita di rumah masih dikasih Nyaman. Allah kenyamanan untuk ibadah, sholat dengan waktu yang sangat leluasa, tempat yang bersih, suci, tapi kadang kita masih lalai dengan sholat gitu. Itu yang saya suka mengambil ibrahnya ketika saya datang ke lokasi bencana. Maka yang selalu saya sampaikan sepulang dari lokasi bencana, ayo kita harus lebih membaca lagi diri, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, sementara kita masih diberikan oleh Allah karunia nikmat yang luar biasa, kita nggak bisa menghitungnya gitu. Mereka untuk bisa sekedar melaksan atau memenuhi hajatnya sebagai manusia Sulit. sangat sulit gitu, sangat sulit. Berhari-hari nggak ganti baju misalkan ya, Ibu Eka ya, untuk makan, untuk apa, belum lelahnya, Mendapatkan air tidak tidur. bersih sulit. Mereka kan kita mau sholat otomatis harus suci gitu ya, suci pakaian, badan dan lain sebagainya, sebagaimana yang disyariatkan gitu. Sedangkan untuk mendapatkan itu mereka luar biasa sulitnya kalau kita tidak segera turun tangan untuk membantu itu. Itu yang sering sekali kita temukan di sana. Iya. Nah sekarang teh kalau misalkan ngelihat suasananya seperti ini, biasanya teh kalau misalkan kita gitu ya sebagai sesama muslim, langkah apa nih? Apakah kita harus terjun ke sana atau misalkan galang dana atau seperti apa teh? Yang langkah yang action terdekat deh gitu sebagai sesama muslim gitu. Saya teringat kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Unasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman, kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian mencintai saudaranya seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Jadi kalau misalkan kita hanya sekedarnya saja membantu, tidak memakai perasaan gitu ya, hanya sekedar yang penting ada. Justru Islam mengajarkan kita untuk mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, sekarang yang dibutuhkan kalau kita ada di posisi seperti itu, apa yang akan kita lakukan gitu ya? Pasti ada banyak hal yang harus dibantu, cuman kita harus melihat juga satu kemampuan kita. Betul. Ya. Kalau sendiri-sendiri itu sangat berat. Maka lebih baik kalau kita berjamaah. Berjamaah itu lebih baik ya. Kemudian kita juga harus melihat keamanan ya. Karena kita akhwat ya, ibu-ibu yang terbatas geraknya, kemudian fitnahnya juga luar biasa. Jadi harus dilihat satu berjamaah, dua juga kenyamanan, keamanan terutama ya, jangan sampai menimbulkan fitnah. Kemudian juga kekuatan kita bisa sampai mana? Misalnya kebanyakan bantuan itu kan makanan dan pakaian. Untuk kebutuhan khusus wanita misalkan ya, atau makanan bayi itu jarang tersentuh. Makanan bayi ya kadang ya. Jadi kita kadang kepikiran itu yang dewasanya kayak Indomie aja gitu ya. Yang bayi yang sedangkan Indomie juga kan harus dimasak ya. Betul. Pakaian itu kan dulu pernah kejadian kita yang di Bogor, itu hampir semuanya mengirimkan pakaian dan beberapa ada yang mohon maaf sekali, saya sampai waktu itu bikin status, mohon maaf kalau mengirim bantuan ke wilayah bencana, tolong jangan dalam tanda petik membuang pakaian bekas. Saya sampai bikin status harus pakaian layak. Semuanya itu perlu disortir lagi. Jadi akhirnya menjadi sampah lagi. Itu yang pernah kejadian. Sampai ada aja yang kayak gitu ya Bu Eka ya. Banyak sekali ada. Bahkan yang sampai berburu diinjak-injak akhirnya kotor lagi. Pernah saya seperti itu. Jadi yang pertama doa ya Teh ya. Itu doa, berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah share kepada sebanyak mungkin teman kita untuk bisa bersama-sama memberikan sumbangsih. Ya, share. Kalau kita menjadi poskonya, alhamdulillah ya Bu Eka ya, kita menjadi penggeraknya dan kita cari lembaga kemanusiaan yang amanah.
Karena pada masa pandemi juga banyak sekali yang Banyak. mengambil Jadi, kesempatan di atas penderitaan orang lain. Ini juga banyak. Maka kita harus mencari lembaga-lembaga yang amanah, yang bisa disampaikan gitu ya. Betul. Kalau misalkan jauh, ya lebih baiknya donasi ya, uang. Kalau misalkan masih bisa terjangkau, kita harus gercep nih, gerak cepat. Apa yang dibutuhkan, misalkan selimut atau bantal atau karpet ya. Kebutuhan utama bayi dan orang tua, kan di sana juga ada orang tua sepuh yang saya pernah terjun langsung itu. Banjir itu kan menyisakan banyak kotoran ya, kemudian lumpur, itu kan rawan juga dengan penyakit. Kita bisa kerjasama dengan kedokteran misalkan ya, tim medis, kemudian menyediakan obat-obat. Yang paling utama tuh memang betul kata Bu Eka, air bersih ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak bisa, kalau memang kita tidak bisa, berdoa. Tapi doa saja juga itu harus ada actionnya ya. Betul. Harus ada actionnya. Kita share sebanyak mungkin, kita ajak. Ya. Karena ketika kita mengajak kebaikan, kita mendapatkan pahala. Nah, sekarang ke Bu Eka nih. Bu Eka, kan Bu Eka dengan segala kesibukan nih, istilahnya di luar gitu ya Bu ya. Nah, Ibu gimana nih cara membagi waktu antara keluarga dengan kegiatan sosial di luar? Nah, kayak gimana? Ceritain Bu sama kita. Sibuknya seperti apa? Belum lagi ngajar di masjid ya? Iya. Ngajar juga di Tanwir. Ya. Insya Allah kan kita sekarang mau membuka kelas tahfiz. Qadarullah Bapak Ketua DKM memberi amanah kepada saya untuk megang kelas tahfiz ini. Mudah-mudahan mohon doanya dari Teh Evi. Oh, jadi baru ya. launching tahun ini gitu ya? Insya Allah ya. Iya. Kelas tahfiz khusus. Jadi nanti kita ada program kelasnya khusus, programnya khusus, kita buat kurikulumnya dan lain sebagainya, itu khusus untuk anak-anak tahfiz gitu. Insya Allah. Mohon doanya Teh Lia. Siap. Kalau berbicara bagaimana memanage waktu, terus terang saya sendiri hanya satu kata, semuanya pertolongan Allah. Itu Allah saja. mudahkan ya. Allah mudahkan. Kalau udah jawabnya gitu, aku suka. Karena apa ya? Iya benar. Kalau tanpa pertolongan Allah saya nggak Iya. bisa apa-apa gitu. Karena di rumah kan saya masih punya 2 anak yang masih harus dibimbing. Anak-anak masih di sekolah di SD kan, apalagi sekarang dengan sistem pembelajaran online seperti ini, pasti perlu pendampingan khusus. Kadang-kadang serunya begini, saya nikmati aja sebetulnya. Saya lagi ada di lokasi bencana atau lokasi bakti sosial gitu. Itu saya masih, kalau terutama ini kalau pelajaran matematika ya. Iya. Saya kalau lagi udah capek apa gitu, istirahatnya saya gunakan untuk ngajarin anak. Saya bikin rumusnya atau apa, baru saya fotokan kirim. Iya. Kadang-kadang seperti itu gitu. Di tapi tempat kejadian masih bisa bikin rumus matematika. Itu gimana ceritanya ya? Aku gak kebayang apa. Tadi pas itu dia nggak kebayang, terus mereka bilang gini, itu karena pertolongan Allah lah. Jadi saya ini lagi. Ya, silakan lanjutkan Bu Eka. Jadi alhamdulillahnya juga anak-anak itu karena sudah terbiasa gitu ya, terbiasa melihat ibunya seperti ini, alhamdulillah paham gitu. Jadi mereka sendiri memanage waktu itu, tahu kapan misal batas pengiriman tugas. Walaupun tetap ada saja kekurangan, keterbatasan, saya juga sering minta maaf kepada guru-gurunya gitu ya. Ibu guru, Pak guru, mohon maaf kalau saya belum bisa menjadi mitra guru yang baik gitu ya, sebagai orang tua di rumah mendampingi gitu. Tapi alhamdulillah selama ini dalam masa pandemi ini anak-anak masih bisa berjalan dengan baik. Kemudian kalau yang besar kan sudah kuliah, sudah insya Allah mandiri gitu ya, baru masuk tahun ini. Suami alhamdulillah saya bisa bergerak tentu dengan ridhonya gitu ya, dengan supportnya. Alhamdulillah, semoga semua yang saya lakukan ini cuman satu harapannya, semoga mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah untuk keluarga saya khususnya. Dan umumnya ya saya ingin mengajak ke yang lain, cobalah seterbatas apapun kemampuan kita tidak memiliki harta, gunakanlah wakafkanlah apa yang ada di tubuh kita. Ini ada pertanyaan. Baik itu ilmu,
keterampilan kita, kemauan kita, atau mengajak siapapun gitu ya, lakukanlah sesuatu untuk umat gitu. Masya Allah. Jadi tadi satu poin Teh Lia, anak-anak sudah paham bagaimana aktivitas ibunya. Secara tidak langsung Bu Eka ini sudah mengajarkan kepada anak arti kepedulian. Iya, benar. Suami juga tahu aktivitasnya seperti apa. Nah, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan keluarga kita ya, ibu-ibu di rumah, para mutiara surga, kita betul harus mewakafkan diri kita di jalan dakwah ini, di jalan kebaikan ini, kita menjadi satu cahaya yang bisa memberikan cahaya bagi yang lain gitu ya. Dan dengan aktivitas yang kita lakukan, anak-anak akan melihat, suami juga akan melihat, dan tentunya Allah dan Rasulnya yang menilainya. Ya. Ini yang menarik nih tadi Bu Eka. Tadi kata Bu Eka, gimana gitu pas tadi Bu Eka, kalau di tempat bencana itu untuk mencari tempat sholat aja luar biasa ya. Kita dengan segala kebersihan, rumah yang nyaman. Gitu masih melalaikan, kerdil banget ya, subhanallah banget. Harus banyak bersyukur. Harus banyak bersyukur. Ya, dan aku sampai gini loh, Bu Eka, TFI itu yang ada kesyukuran yang luput. Biasanya kita kan bernapas dengan bebas enak ya. Sekarang pakai masker, rasanya kita dibatasi banget ya. Dan ngap banget. Apalagi Lia nih TFI ya, sampai dia bilang, ya Allah Gusti, bersyukur banget gitu. Lihat kan pakai kacamata nih, sama Bu Eka. Kadang kan kalau gerah banget jadi beruap kan gitu ya. Betul. Ya Allah, ternyata nikmat bernapas, nikmat udara bebas itu yang kadang kita lupa dan lalai untuk mensyukuri. Iya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih, TFI, Telia katanya. Nitip pertanyaan buat Bu Ustazah. Jadi gini, Bu. Tadi kata-kata dari Bu Eka. Teh, jujur aku ingin bertanya, gimana pada saat sekarang ini memang untuk di saat banyak bencana memang kita harus mengulurkan tangan dengan membantu sesama. Tapi jujur nih Teh, secara ekonomi saya pun masih istilahnya ketemu nasi ketemu telur aja udah alhamdulillah. Apakah saya saya bukannya tidak ingin peduli, tapi saya juga berjibaku dengan di rumah sendiri, keterbatasan. Apakah dengan saya tidak melihat, tidak membantu orang lain, apakah saya menjadi orang yang tidak peduli? Nah, gimana Teh? Terus kalau misalkan dengan keterbatasan ekonomi seperti saya, langkah apa yang harus saya lakukan untuk bisa menjadi bagian membantu sesama? Masya Allah, mulia sekali ini. Sedih banget ya pertanyaannya. Semoga tetap semangat dan kuat ya. Masya Allah, Teh di rumah pertanyaannya luar biasa sekali. Bagaimana dengan keterbatasan yang ada, sedangkan jiwa ini meronta-ronta ingin membantu, tapi saya juga dengan keterbatasan yang ada. Kita apa yang kita punya, ya, apa yang bisa kita lakukan. Misalnya, saya nggak punya uang, ada beras di rumah, masak, diperbanyak. Ada sayur, banyakin kuahnya, itu kan kata Rasulullah. Kalau masak banyakin kuahnya, nggak bisa Teh. Oke, kalau gitu kita punya apa di rumah? Oh, saya punya piring yang nggak kepakai. Piring saya, waktu dulu saya pernah beli piring misalkan 6 lusin. 1 lusin misalkan ya, ke pesantrenin ya, atau ikut berdonasi kemana nih saya punya barang. Teh, saya juga masih nggak bisa. Oke, kalau gitu bantu dengan doa. Teh, tapi saya punya pulsa, HP on terus nih. HP on terus, maka share. Jadikan status WA kita, IG kita, Facebook kita, itu untuk men-share kebaikan dan mengajak sebanyak mungkin kebaikan. Kenapa? Ketika mandala ala khairin, ketika kita menunjukkan kebaikan bagi orang lain, falahu ajru mithla ma fa'ilihi, kita akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang melakukannya. Luar biasa sekali Islam memberikan solusi sayang ya. Jadi tetap semangat, jangan takut ya. Minta kepada Allah, ya Allah, doakan orang-orang yang relawan ya, yang terjun untuk tetap sehat, tetap semangat. Allah jaga keluarganya. Kemudian doakan para korbannya. Kemudian kita punya medsos bisa kita manfaatkan. Insyaallah. Iya, benar. Share ya. Kalau misalkan tidak ada ini tidak ada uang atau misalkan tidak ada share, karena nggak mungkin banget sekarang handphone nggak punya kuota ya, pasti ada. Kalaupun terbatas ya, insya Allah pasti ada. Awalnya apalagi sekarang kan penjajah online, pasti kan kita wajib punya kuota juga. Berarti
salah satunya adalah dengan meng-share kebaikan, ya itu suka ya. banyak kan bonusannya. Nah, Free, unlimited media sosial kan suka ada tuh. Nah itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Iya, sebaiknya benar-benar. Nah, ini tuh Bu Eka ngobrol perkara Islam ditemenin dengan kopi. Jadi mari kita ngopi dulu. Bisa makan kopi nggak apa-apa ini? Oh iya. Sama ini juga bukan kopi. Tadi pesannya jahe. Jahe. Bismillah. Kita penyuka jahe. Ya, dan ini masih hangat. Terima kasih banget Hafiz. Calon bapak baru ya. Oh iya. Kandungan sehat. Nah, terus ini ada apa nih Teh? Apakah ini sponsor atau apa ini basreng cemilan Arjuna? Silakan itu. Coba kita lihat ini basreng camilan Arjuna, enak halal berkah. Ini Rasanya kriuk. kriuk-kriuk. Dan ini yang buatnya Ustadz Dadang Ya. Arjuna El Haj dari Buah Batu. Dari Buah Batu. Beliau pernah ngisi juga di sini ya. pernah ngisi juga di Pernah Masjid ngisi Asidi. kalau nggak salah yang hobinya menembak itu benar ya Teh? Iya, hobinya memanah, menembak, dan sekarang usaha beliau adalah ini. Katanya The Marbot, Life of Marbot. Karena beliau menjaga masjid ya, menghidupkan, mensyiarkan, memakmurkan masjid, Iya. menjadi imam masjid, kemudian juga beliau aktif di berbagai kajian dan juga kegiatan yang bermanfaat bagi umat. Ya, kita support ya. Ya, dan seperti tadi di awal, apalagi belum bilang gitu ya, akan ada door prize yang gemes. Gimana sih Teh Lia? Karena ini suasananya ngelipas banget, berarti pasti yang namanya masker itu seperti kita pakai kerudung ya, kayak Wajib sekarang masker itu ya. wajib. Kayaknya nggak afdol aja gitu kalau mau buka pintu mau keluar nggak pakai masker gimana. Nah, ada 2 masker lucu untuk 2 pertanyaan yang akan disampaikan oleh Teh Evi. Pertanyaan pertama, silakan Teh. Pertanyaan pertama, Pertanyaan pertama. iya, kita itu harus menolong di dalam hal apa? Saling tolong menolong di dalam hal apa saja, dan tidak boleh tolong menolong dalam hal apa saja. Itu pertanyaan pertama. Menolong dalam hal apa dan yang tidak boleh menolong dalam hal apa, itu gampang banget itu ya. Tadi di Udah mukadimah jawab. loh. Iya, di Kata awal itu. kuncinya di awal loh. Nah, pertanyaan kedua, Bu Eka. Bu Eka, silakan Bu. Aduh. Pertanyaannya apa? TFI Yang aja. mudah aja, yang mudah. TFI aja yang ngasih pertanyaan. Saya mah suka bingung ngasih pertanyaan. Siap Teh. Sekarang edisi ngopi keberapa? Aduh, itu gampang. Nah, Edisi gampang sekali. ngopi keberapa? Edisi ngopi keberapa? Nah, kalau yang menyimak dari awal udah Nah, tahu nih. Kasih tahu. Tadi Le bilang udah hampir sekian bulan, itu Sekian gampang bulan. banget ya. Oke, Le ulangi ya. Kita sebagai sesama muslim, pertanyaan pertama, menolong dalam hal apa, dan yang tidak boleh itu bersama-sama dalam hal apa. Yang kedua nih, ini gampang banget. Edisi ngopi keberapa untuk minggu ini? Ada 2 masker yang lucu untuk 2 Pipin menjawab untuk 2 pertanyaan ya, masing-masing dapat 1 masker. 1 masker dan 1 ini ya. Oh iya, ini sponsornya ini. 1 masker sama 1 basreng. Cemilan. Oke, ini buat yang menjawab pertanyaan. Kalau buat MC ada? Siap untuk MC. Kuci lembu. Ya, nih ada 1 lagi pertanyaan nih. Ini tuh juga pertanyaannya bagus. Teh lihat ini pertanyaan sama Teh Evi. Kan sekarang bencana itu banyak banget dan di luar jangkauan kita. Betul. Nah, di sisi lain, saudara-saudara yang dekat saya, saudara adik, kakak-kakaknya memang dalam keterpurukan juga. Kalau saya harus mendahulukan yang mana nih Teh? Di satu sisi saya pun ingin berdonasi untuk di luar yang terkena dampak bencana. Silakan Teh. Ya, Masya Allah sekali. Ini jiwa pedulinya udah tinggi Iya, sekali ya. keren banget. Ingin membantu. Kalau bisa mah semua deh saya bantu Iya, gitu iya, ya. benar. Indonesia kalau bisa Iya. ya. Tapi bagaimana Teh? Mana yang harus didahulukan? Nah. Satu dari segi prioritas. Kita lihat dari segi prioritas. Bantuannya seperti apa? Karena tentu saja akan berbeda. Orang yang terkena bencana dengan saudara kita yang membutuhkan bantuan, tentu bantuannya berbeda. Kalau saudara kita membutuhkan bantuan berupa uang misalkan, kita punya bisa menyisihkan untuk yang bencana. Oh, saya punya misalnya pampers nih, bekas anak saya masih banyak, mudah-mudahan bisa terpakai. Pokoknya yang namanya membantu itu di dalam surat Al-Maun adalah barang-barang yang berguna. Iya. Apa saja, jilbab misalkan ya. Oh, Yang saya punya bermanfaat. piring. Oh, saya punya gelas plastik, itu sangat butuh tuh gelas ketika di Gelas daerah yang bencana ya. Iya. Kemudian tisu misalkan ya. Sampai saya tuh pernah ngelihat di sekitaran Ka'bah itu ada orang-orang yang hanya membuka tisu dan hanya begini saja. Dan setiap orang butuh tisu itu tinggal ambil.
hanya dari tisu, yang tisu itu yang harganya di sini berapa sih gitu ya? Dan dia berdiri gitu. Dan dia berdiri hanya begini saja. Jadi kita bisa bersedekah dengan apapun yang kita punya. Betul. Sampai ada yang punya kurma sadua pun itu berbagi. Yang punya permen pun itu kalau misalkan tawaf, itu yang ngasih kurma, yang ngasih permen, yang ngasih tisu, ngasih kacang, ngasih kue biskuit. Ya Allah, nanti kalau saya kesini lagi, perkenankan ya Allah, saya mau bawa banyak cemilan untuk dibagikan. Sampai seperti itu gitu ya, menjadi inspirasi banget. Jadi teh insya Allah ya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalaupun nggak ada teh, saya harus yang mana dulu, bisa bagi 2. Tapi kakak saya butuhnya memang segitu dan pas banget uang saya hanya ada segitu. Maka ini berlaku di dalam fikih ya, di dalam surat At-Taubah, bahwasannya bersedekah itu yang paling utama adalah lil qurba, kepada keluarga, yang baru lil yatama wal masakin, dan orang-orang miskin. Jadi yang paling utama untuk kita bantu, apalagi kalau saudara kita itu tetangga kita, ya saudara kita, ya semuslim juga, maka itu pahalanya bisa dapat 2. Kata Rasulullah, kalau engkau bersedekah kepada orang lain, engkau dapat sedekah sebagai sesama muslim saja. Ada sedekah yang pahalanya double, yaitu engkau bersedekah kepada saudaramu yang duafa, maka ini dapat 2 pahala. 1 pahala silaturahim, yang kedua pahala sedekah. Itu ya, insya Allah. Silaturahim dan pahala sedekah. Oke. Nah sekarang ke Bu Eka nih. Bu Eka, pengalaman apa yang paling berkesan pada saat Bu Eka turun ke lapangan? Yang paling berkesan tuh yang mana gitu Bu Eka? Kalau yang paling berkesan itu ketika saya melakukan trauma healing. Trauma healing. Iya, itu para korban itu ya. Betul. Ya. Jadi trauma healing kadang-kadang orang kan sulit untuk menghilangkan sesuatu hal yang buruk. Ada namanya, saya lupa istilahnya gitu. Jadi dia sangat sulit menghilangkan memori buruk yang terjadi pada dirinya supaya dia bisa move on, iya, melihat ke depan gitu. Nah itu saya trauma healing itu seorang gadis ya, masih gadis. Jadi kalau dia melihat air itu langsung jerit-jerit, takut gitu. Korban banjir itu? Banjir. Karena dia selama ini belum pernah, jadi di lokasi itu memang tidak pernah gitu, tidak terbayangkan gitu. Nah, saya waktu trauma healing itu sampai dia nangisnya histeris. Kalau di anak mungkin itu tantrum gitu ya. Kalau dia karena sudah akil balik, sudah dewasa. Itu saya trauma healing selama 2 hari. 2 hari saya ajak cerita, saya ajak qadarullah, dulu saya pernah ikut SAFE dengan Teh Epi. Jadi itu sangat membantu banget. Membantu sekali. SAFE itu spiritual, emotional freedom technique. Jadi bagaimana menghilangkan sampah emosi yang karena fobia ya. Betul. Ada yang fobia makanan, ada yang fobia pengalaman buruk ketika masa lalu. Banyak yang sekali. Itu bisa menjadi penyakit gitu ya. Makanya kita harus bahagia ya. Hidup harus asik dan bahagia, itu diri kita menciptakan. Betul. Gitu ya. Nah ini betul Bu Eka ya, trauma healing itu sangat perlu sekali. Sangat penting sekali. Itu cuma salah satu loh anak gadis itu. Jadi ketika dia, bagaimana kita mau mengajak dia berwudu, mengajak dia mandi, tapi dia takut melihat air. Dan jerit-jerit mungkin nih Bu Eka. Sampai jerit-jerit, sampai nangis. Bayangkan ada yang dalam satu malam keluarganya habis, rumah habis, kerjaan nggak ada. Itu kan bertubi-tubi ya. Jadi bagaimana jiwanya dia tergoncang gitu ya. Belum lagi dengan melihat wujud fisiknya air, dia malah menjadi merasa takut, sementara kita kan tidak bisa lepas dari air gitu. Nah itu yang paling sangat mengesankan. Jadi disitulah saya wah betul-betul ini di lokasi bencana itu, 1 trauma healing, yang kedua tips untuk para relawan yang lain, ini saya sampaikan ke teman-teman relawan yang lain dimanapun, mudah-mudahan bisa sampai pesan ini. Yang harus kita waspadai ketika terjadi bencana, umumnya yang kita lakukan ketika satu hari ketika terjadi bencana, misalkan di hari Ahad, 1 minggu setelah bencana itu pasti banyak sekali orang yang datang ke lokasi memberikan bantuan, atau 1 bulan pertama.
Tapi setelah 1 bulan itu kan pada pulang. Iya. Nah, kosong kan? Kosong. Kosong. Nah itu vakum. pemulihan itu yang lebih ngeri ya, Mbak. Aduh, kebayang Yang itu, harus Masya kita Allah. waspadai di masa vakum ini, Iya. masuklah dari lembaga lain Pendangkalan yang akidah. membawa sesuatu untuk pendangkalan akidah, itu yang harus kita waspadai. Jadi benar-benar Jadi harus di maintain. Begitu kita misalnya bagi tugas nih, harusnya kita berkolaborasi antar sesama tim relawan itu. Misal kita bagi waktu nih, 1 bulan pertama siapa dulu. Jadi harus betul-betul Didampingi, ya? ada sinergi kita tuh dengan yang lain. 1 bulan ini siapa dulu, nanti 1 bulan berikutnya siapa lagi giliran, sehingga itu kita bisa menjaga akidah umat di situ. Jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang merusak di Iya. situ. Karena Memanfaatkan momen gitu ya mereka betul, ya. bencana akidah itu Masya Allah. bencana yang lebih parah dari bencana alam itu. Aduh, Masya Allah. ayo Berarti- semangat, kita butuh dana yang besar ini. Iya, dan Lia tuh suka gini ya, suka ada baca-baca gitu ya, dia di-share yang tadi tuh apa, ada sekelompok orang yang mendangkalkan akidah gitu. Betul. Dan itu tuh memang di setiap bencana mereka selalu ada. Selalu ada. Masya Allah. Jangan Subhanallah. salah. Astagfirullah. Subhanallah. Subhanallah. Waktu di Lombok Iya. ini, mohon maaf saya sebutkan saja. Ya nggak apa-apa teh, nggak apa-apa. Ini bendera Ijabi. Akhirnya kita pasang persis di sebelahnya. Karena kita tahu siapa Ijabi. Iya. Gitu. Dan bisa kalau misalkan mereka yang ya dalam tanda kutip keimanannya udah istilahnya mah, bisa jadi karena bencana itu bikin mereka kecewa kan ya, Bu ya. betul. Pada saat kecewa, kenapa sih Allah teh menitega mereka ke kita? Nah pada saat Iya. mereka lagi down, datanglah itu ya. Iya. Betul. Aduh, benar-benarnya jadi kita tuh harus ini bang. Itulah yang saudara nggak harus perhatian menjadi gitu tanggung ya. jawab kita bersama, akidah umat itu yang harus kita betul-betul jaga. Karena disitulah bencana yang sesungguhnya. Saya ingat mereka waktu di Gunung Bromo itu, Gunung Bromo, Mbah Marijan itu, Merapi. Merapi, ya. ya. Tahun kemarin saya ke sana, itu dapat cerita itu orang-orang yang punya misi yang lain, itu ketika selesai bencana itu mereka langsung datang. Berarti mereka sudah siap. Jadi mereka juga Akomodasinya, udah- dananya Iya, sudah iya, siap. iya. Sedangkan umat Islam pada kemana nih? Baru 1 minggu baru pada datang bantuan. Sedangkan mereka hari pertama itu mereka sudah ada di lokasi. Jadi kita tuh berpacu ya. berpacu dengan segala hal gitu. Ya Allah, kirimkan kepada kami Abdurrahman bin Auf masa kini, Siti Khadijah masa Iya. kini gitu ya. Iya. Oke, Kalau sudah begitu teh sudah. Ya, mana merinding ya ini. Iya. Aduh, Masya Allah. Oke. Ternyata ada pertanyaan lagi nih barusan. Kita lihat, boleh pertanyaan satu lagi, boleh nggak Teh ini? Boleh ya? Boleh, satu Boleh ya. lagi, Nah, tapi ini ini- pertanyaannya bagus nih. Ini juga. Tadi sudah ada yang menjawab belum? Oh iya, oke. Pemenang dulu. pertanyaan yang pertama, siapakah yang mendapat? Oh, ternyata Ibu Eka Restu Bundawati. Nih, katanya jawabannya Eka. untuk menolong dalam hal apa dan tidak bersama-sama dalam hal apa dan tidak boleh bersama-sama dalam hal apa. Boleh menjawab tolong Betul, ya. menolong dalam kebaikan dan takwa dan tidak boleh bersama-sama dalam dosa dan permusuhan. Betul sekali. Asik. Mumtaz. Guru nih, pinter. Alhamdulillah Bu Eka ya, ini ya. Dapatkan 1 masker dan cemilan dari Ustadz Arifin. Ada yang pedas, ada yang gurih. Nanti boleh pilih ya. Dan pertanyaan kedua juga gampang. Edisi ngopi keberapa sih minggu ini? Ini dijawab sama Bu Indrawati Aster. Ngopi ke 27. Betul? Pinter. Mumtaz. Hebat. Juga Alhamdulillah. berarti. Oke ya, dapat juga basreng sama maskernya ya. Nah ini pertanyaan tadi juga mau nanya kayak gini. Teh lihat ini pertanyaan sama Bu Ustazah, kalau misalkan kan sekarang istilahnya kita tuh lagi pada sedih gitu ya, lagi Iya, pada sedih betul. gitu. Ini ujian datang bertubi-tubi, bener yang tadi Ibu Eka bilang, daratnya dapet ya Sriwijaya. Udara, Dari air. 4 unsur ini, Unsur ya. udara SC, api, air banjir, Banjir, Kalsel, tanah gempa. Gempa. Api kemarin kan Iya, Semeru Semeru, iya. erupsi. Iya, Jadi erupsi. saya kemarin sampai bikin status loh Teh Lia, semua kita benar-benar harus gempa taubatan nasuha ini, taubat nasional. Banyak gitu. beristighfar. Banyak istighfar. Bener ya. Dan para ulama juga tiap Para hari. ulama Masya juga Allah. Itu dalam 1 bulan itu Dalam ya. bulan ini setiap hari ada loh Teh. Lihat kan install umat tuh tiap hari tuh ada innalillahi gitu Pak.
Dan para ustadznya bukan para ustadz yang biasa gitu, yang dia punya Ulama, masa gitu. betul. Sedih banget Betul. ya. Yang punya keilmuan yang luar biasa, guru-guru yang luar biasa Iya. sekali. Nah, kata gini, teh apakah kita tuh memang lagi diuji? Kayaknya mungkin iya ya, lagi bener-bener Allah teh lagi nyuci bersih gitu ya. Betul. Apa mungkin Allah juga kalau mungkin kalau mengambil edit gak ada ya, mungkin alam sudah bosan dengan kita. Nah, Betul. gitu. Loh, nah ini yang ngeri itu ada waktu itu teh Evi pernah share di kajian muslimah. Pada saat kita akan merobohkan rumah, itu lah nangis itu teh. Pada saat kita lagi akan merobohkan rumah, yang barang-barang yang berharga itu dikeluarin dulu. diambil. Nah, itu kayak para ulama tercinta Orang-orang kita ya, baik. orang-orang baik ya. Nah, karena gini, teh kalau lagi bersedih ini, amalan apa yang sekiranya yang bisa menguatkan untuk kita setiap harinya? Amalan itu berarti zikir atau apa teh? Enggak. Zikir apa yang bisa menguatkan rasa sedih yang bertubi-tubi ini? Rasa sedih, Sedih banget sedih. Untuk setiap Malah ini juga pengen ini surat apa, dari surat Al-Insan ya teh ya. Surat apa, teh? Surat Al-Insan. Al-Insan. Maaf, surat Nuh. Surat Al-Insan dan masih dapat. Surat Nuh ayat 9-10 itu bahwasannya cuma satu ya, banyak beristighfar kepada Allah. banyak istighfar aja Harus udah. banyak beristighfar kepada Allah. Bahkan ketika kita masih beristighfar kepada Allah, Allah tidak akan menurunkan bencananya kepada kita selama kita mengingat Allah. Jadi perbanyak istighfar. Ini memang sangat menyesalkan sekali ya teh ya. Dengan kejadian banyak ini, kita juga memohon kepada Allah taubatan nasuha. Barangkali ada setetes atau setitik peran kita ya untuk bumi ini. Makanya sekarang tadi saya dengar dari kajian Ustaz Dudi Mutakin ya, hidup ini untuk apa lagi kalau sudah ada bencana di mana-mana? Ini Allah sedang memberikan kepada kita di depan mata kita sendiri warning ya, warning. Ini kita mau hidup mau ngapain lagi gitu ya. Jadi untuk hal duniawi simpan. Sekarang bukan lagi masanya untuk fun-fun, tapi perbanyak istighfar, perbanyak bekal. Bahkan tadi ada cerita bahwasannya ada seorang kiai di Kampung Bangat di Tasik. Itu kiai ini setiap sore itu keliling ke pasar buah, ke tukang buah tuh setiap sore mau maghrib sengaja membeli buah yang busuk. Para santrinya bilang, kiai bertahun-tahun kiai seperti ini. Ketika kiainya sudah meninggal, baru tahu para santri itu kenapa Pak Kiai suka membeli buah yang busuk. Karena apa? Kiai pernah berpesan, jangan sampai umat muslim ya, pribumi yang berdagang itu kembali ke rumah dengan kerugian. Oh ya Allah. Orang kalau beli itu pasti milik yang bagus, tapi milik yang busuk tidak. Jadi kalau ada apel misalkan ada busuknya sedikit, Pak Kiai yang disortir, Pak Kiai yang iniin, kita yang baiknya buat, santri yang busuknya dibuang. Tapi beliau senantiasa memborong itu tukang gorengan yang sudah larut malam gitu, itu diborong, bagikan ke santri sampai hidupnya itu ketika anaknya datang dan membelikan meja makan, Pak Kiai ini marah, "Dok, jangan beri Bapak seperti ini. Kenapa? Ini hisabnya berat di sisi Allah. Bapak nggak mau, ini berat. Silakan ambil lagi." Sampai begitu. Istiqomah dengan tidak punya kursi gitu ya. Istiqomah mendapatkan rezeki apapun, jangan sampai kita berpikir untuk rezeki esok hari karena Allah lah yang memberikan rezeki. Ini tauhidnya sudah luar biasa, mengajarkan tauhid kepada anak cucunya luar biasa, kepada santrinya luar biasa. Dan ketika saya mendengar cerita ini kayak ditampar bener. Ya Allah, kita teh kemana aja? Nah itu kenapa dunia kemana kita aja? teh himmah ya, tujuan dunia kita tuh himmahnya kenapa begitu besar dibandingkan akhirat kita? Kematian itu pasti, dunia akan kita tinggalkan itu pasti. Kenapa untuk hal yang sudah pasti yaitu akhirat, kenapa kita tidak bergegas dengan sungguh-sungguh? Banyak beristighfar. Ya. Dan ternyata nggak kerasa nih udah jam 5:15 ngopi. Ngobrol perkara Islam ini sebenarnya cuma setengah jam aja. Tapi kalau yang namanya udah ngobrol, asik ya. Asik apalagi banget. ibu-ibu. Ya, ibu-ibu kan harus 20.000 kata setiap hari. Jatahnya masih banyak ya mereka ya. Masih banyak. Nah, seperti biasa ini tele di mana ini? Nah, tetap masih di masjidnya Asidik. Ini cantik banget. Bu Eka gimana? Masjid kita Bu? Masya Cantik? Allah, saya kan baru sekarang ke lantai 2 sini dari semenjak dipercantik Iya, itu. dipercantik ya Bu. Iya. Amazed ya Bu ya. Masya Allah luar biasa. Betah berlama-lama di sini juga.
Alhamdulillah. Nah, Telia berarti udah beres nih Asidik. Sebenarnya pemirsa ngopi untuk yang gede-gedenya tuh Asidik udah, tapi tinggal kecil-kecilnya ada mihrabnya yang belum, sama kubah, sama yang perintilan yang kecil-kecilnya. Kegiatan juga ya kan perlu dana dakwah. Betul, yang dipercantiknya apalagi gitu ya. Masih buka donasi? Masih dong. Di mana sih Teh Lia? Nih, di rekening BSM Bank Syariah Mandiri di di nomor rekening 2018 2018 010553. Boleh banget. Kita masih menunggu. Dan untuk mensiarkan dakwah semakin gaungnya semakin keren sampai ke gitu ya, ke darat, laut dan udara, ini masjid official Asidik di mana aja nih? Jangan lupa di subscribe Facebooknya, IG-nya, sama YouTube-nya di Masjid Asidik Official. Ya. Kata penutupnya Teh untuk ngopi, mangga silakan Teh. Saya sudah sering Kak. Mangga silakan Bu Guru. Kata penutupnya. Satu penutupnya mangga, sangat mangga atau misalkan Bu Eka mau ngajak, ayo kita ini ikutan satu ya? saja dari saya, singkat saja. Saya tidak bisa banyak berpesan banyak karena takut saya juga tidak bisa melakukan itu gitu. Jadi kita sama-sama belajar menguatkan diri, menguatkan niat, wakafkan apa yang ada di diri kita, apa yang Allah anugerahkan kepada kita, baik itu yang ada di tubuh kita, harta kita, ilmu kita, atau keterampilan apapun yang kita punya, wakafkan untuk agama Islam, untuk menegakkan agama Allah, untuk peduli kepada umat. Karena apa? Kita ini sekarang sedang diuji, banyak sekali diuji. Maka kuatkanlah ukhuwah kita satu sama lain. Karena seperti kata Teh Evi tadi, umat Islam ini bagaikan satu tubuh, kal jasadil wahid. Maka jadilah kita bagian dari tubuh itu. Dan perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Oke, paling itu aja dari edisi Ngopi ke-27. Mengasah peduli di tengah pandemi. Dari kita bertiga mohon pamit. Jangan lupa setiap hari Minggu di jam 4:30 sore ada Ngopi, ngobrol perkara Islam dengan tema menarik setiap minggunya. Jangan lupa ya. Dari kita bertiga pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.